Jadi ini enten cerita yang sekaligus menginspirasi saya. Maksudnya gini, saya tuh nggak pernah mengaktifkan hak cipta video dan lain sebagainya, itu pasti ada alasannya. Gini loh, sampean itu kan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, sama dengan saya kan, itu berarti mendapat hak yang sama untuk mengetahui hukum. Jadi saya tuh nggak pernah mengaktifkan atau melarang orang untuk meng-share, itu silakan. Masalah hak cipta itu saya nggak peduli. Maksudnya gini, Imam Malik, sekelas Imam Malik itu pernah, Imam Malik pendiri madhab Maliki, beliau itu pernah mengarang kitab. Lalu kitab itu kan tersebar akhirnya di zaman beliau. Ini ceritanya ada di Ihya Ulumuddin juz 1, manaqibnya Imam Malik, Muqaddimah. Beliau itu pernah mempunyai karangan kitab. Setelah kitabnya menyebar, itu ada salah satu orang yang memalsukan nama beliau. Maksudnya gini, kalau di kitab kan ada mu'alif, nama pengarang. Nah itu nama mu'alif oleh salah satu orang di zaman dulu itu dihapus, diganti namanya sendiri. Berarti kan seolah-olah yang menulis bukan Imam Malik karena ada pemalsuan nama. Nah akhirnya ketahuan oleh muridnya Imam Malik, itu ketahuan. Lalu muridnya aku melapor ke Imam Malik bahwa ada pemalsuan kitab beliau, hanya masalah nama mu'alif, masalah isinya tetap asli. Jawabannya Imam Malik gimana? Jawabannya Imam Malik itu lanu bali, saya tidak peduli, intinya ilmu tersalurkan, nggak peduli orang tahu dari mana. Maksudnya itu gini, Imam Malik itu nggak mengharap pujian, nggak mengharap sanjungan dan sebagainya, sehingga sekelas kitabnya saja dipalsukan namanya, beliau tetap ikhlas. Apalagi sekedar saya, kalau video di share tanpa ada ini, saya pernah itu sering ditanya, banyak orang yang nge-share video saya jawab saya tidak peduli, intinya itu ilmu tersalurkan, kan beres. Soalnya gini, sampeyan kali kula niku sami-sami umatnya Kanjeng Nabi itu mempunyai hak yang sama untuk mengetahui hukum. Jadi kalau demikian sama nanti bisa ikhlas dalam masalah nasrul ilmi atau membagikan ilmu, kan selesai. Nggak sumpek akhirnya yang uripku nyantai-nyantai mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita bisa hadir dalam acara undangan majelis yatim yang biasanya diadakan setiap Kamis. Khusus pada Kamis ini diadakan pada hari Jumat setelah salat Isya karena ada udzur di hari Kamis. Demikian selawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula hormati para sesepuh, para alim ulama, para habaib yang ada di beberapa gedung itu menika, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah dan di majelis, ibu-ibu, orang tua dari anggota majelis yatim yang kami hormati, anak yatim dan anak pondok yang kami cintai, ibu-ibu dari Kerapianan yang menyantuni anak yatim, Ibu Tuti ingkang kula hormati, Ibu Nini ingkang kula hormati, Ibu Heru, dan bapak-bapak yang ada di depan yang sangat kami hormati. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat-Nya, dan apabila kita tidak bersyukur maka Allah akan memberikan adab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Inti dari acara majelis yatim itu dan fadilahnya kita ringkas ada 5 macam. Pertama, kita semua bisa memuliakan anak yatim, terutama para sahabat-sahabat saya yang rapuh, para dermawan bisa menyantuni anak yatim, memuliakan anak yatim. Kedua, otomatis para tamu-tamu sahabat saya, para dermawan dimuliakan anak yatim dan Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Dan fadilah yang ketiga, kita bisa silaturahmi. Kanjeng Nabi dawuh, silaturahmi itu sunnatul marhubatun. Silaturahmi itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fadilah yang keempat, kita bisa mengaji, insya Allah kula panjang dikarengi bahagia
di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Kanjeng Nabi dawuh, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka belajar ilmu agama. Barang siapa yang ingin belajar di akhirat, belajar ilmu agama. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, belajar ilmu agama. Maka bulan kalian sekalian, insya Allah akan bahagia di dunia dan di akhirat dengan datang ke majelis ini. Amin Allahumma amin. Dan fadilah yang terakhir di dalam majelis yatim ini ada 5 doa mustajab. Makanya para ibu-ibu hadir, kadang para budak swasta, pegawai, pejabat, pengusaha, semua yang akrab dengan ulama di sini menghadiri majelis ini untuk menyantuni anak yatim agar hajatnya diterima. Maka dari itu 5 doa mustajab ini yang bisa mewujudkan hajat-hajat mereka. Ada doa anak yatim, doa anak terlantar, doa janda-janda, doa orang tua, ibu-ibu yang membantu di sini, para dermawan itu doa orang tua, dan yang kelima doa ulama. Insya Allah 5 doa mustajab ini bisa mendoakan para sahabat-sahabat saya yang punya hajat. Mudah-mudahan yang punya hajat Ibu Tuti, Ibu Nini, Ibu Heru sekeluarga, kemudian ayah angkat saya Abah Haji Tony, Ibu Haja Endang, kemudian Bapak Haji Gatot, Bapak Sis, kemudian Pak Afi, Ning Mila, dan masih banyak lagi, termasuk yang dari Nongklak, Bapak Usman. Mudah-mudahan semua yang punya hajat diparingi Allah sehat walafiat, panjang umur, selamat dunia akhirat, derajat dunia akhirat, anak cucu yang soleh-solehah, kerjanya sukses, ibadahnya sukses, dan bahagia di dunia dan di akhirat, serta rezekinya diganti Allah 70 kali lipat. Amin Allahumma amin. Adik-adik di sini diundang, anak yatim setiap Kamis diundang, dapat barokah ilmu, dapat barokah doa, itu berkah, itu itu barokah ilmu, barokah doa, itu berkah kan itu barokah. Dapat barokah ilmu, barokah doa, itu berkat, itu kalau terpulung seneng. Diundang itu berkat amplop, seneng apa sumpah? Seneng apa seneng? Seneng apa seneng? Apa ngomong seneng? Tak sunat kiri. Tak sunat kiri ngomong seneng. Seneng apa seneng? Seneng. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah.
Ibu-ibu ingkang kula mulyakaken dan adik-adik majelis taklim yang sangat kami cintai.
Tadi apabila majelis yatim sudah saya jelaskan dan ada banyak nasihat-nasihat itu khususnya adik-adik yatim. Kalau ibu-ibu di sini yang penting saya doakan karena para jamaah dan para tamu di sini semuanya sudah jadi bunyai. Ada bunyai Sugeng, bunyai Kupang, ada bunyai Tuti. Semuanya sudah jadi bunyai karena barokah mengaji. Bunyai itu bunyai rumah tangga. Betul apa betul? Kalau sudah jadi bunyai maka saya tidak menasihati ibu-ibu, menasihati anak yatim saja. Betul apa betul? Kok ngelamun ini? Mikir utang kan? Untuk adik-adik yatim ya, saya hanya bisa mengingatkan adik-adik yatim dan sahabat-sahabat tetap harus menyembah Gusti nurut orang tua, ayah ibu, guru, ustaz di rumah harus nurut ustaz di pengajian dan TPQ harus nurut ustaz di rumah nurut orang tua. Betul apa betul? Nah, terus kalau mulai kecil adik-adik ini nurut, nanti jadi orang yang soleh dan sukses. Amin Allahumma amin. Pertama harus disiplin, ya disiplin, jujur, sabar, ikhlas, rendah hati dan lain-lain. Disiplin itu penting. Kalau mulai kecil disiplin, nanti kalau sudah besar menjadi pegawai yang disiplin. Di dalam Al-Quran Gusti Allah dawuh qala Allah Ta'ala wastaqim kama umirta, teruslah disiplin, lurus dan disiplinlah seperti apa yang diperintahkannya. Maka adik-adik harus terbiasa disiplin. Nek terbiasa disiplin, sekolah rajin, kemudian belajarnya rajin, sembahyangnya rajin, ngajinya rajin, besok sukses. Jadi anak soleh, orang soleh sukses. Kerja disiplin, kalau disiplin jujur tidak korup. Korupsi melebur penjara. Mau melebur penjara? Mau masuk penjara? Mau masuk penjara? Penjara itu ada rokok. Nah, tak sebut penjara, ini melebur penjara kok melebur swarga. Dowen. Masuk dowen aja. Nah, ya. Tapi mari dulu, nek pengajian ndak dowen kita gitu. Kamu nanti mama ya, mama aku paling dowen. Jadi harus rajin, besok jadi pegawai yang sukses dan soleh dan tidak korupsi. Nek korupsi, duit tidak halal, tak barok. Nek tak barok, tak duit akeh sampai jutaan miliaran gampang ambles. Nek disiplin jujur, kerjanya halal, rezekinya halal barokah, duit tidak entek, duit akeh tambah banjir, cepiring, banjir amali. Amin Allahumma amin. Contohnya korupsi, gak jujur, masih duit akeh gampang ambles, duit akeh, omahe akeh, mobile akeh, bojoe akeh. Nah untuk bilangin besok saya gede bojone siji apa loro? 5. Rapi bojone 5, siji nak entek rapi 5. Kaya iku mau paling sumpek dadi bunyai. Nek tak yai itu ya. Tapi dari Pak Yai bayar rapi. Besok kepingin didoakan dari Pak Yai, gelem. Pak Yai dulu dulu. Ini mau didoakan dari Pausan. Pausan ini toprak. Ini mau didoakan dari penjahit. Ini mau dari penjahit. Oh mau dari penjahit, didoakan dari penjahit ini ludruk. Nggak usah gitu. Kudu penjahit ini ludruk, penjahit teman. Nah, tapi harus rajin, jujur, nggak boleh korup.
Jujur itu penting mulai kecil sampai besar. Selain tadi biar tidak korupsi jadi orang sukses, gak selingkuh. Mungkin nek korupsi deh, gak jujur korupsi, duitnya akeh, bujurnya akeh. Akhirnya anak stres gak iso sinau, ngelamun tok, iya kan? Ngelamun tok, akhirnya ngelamun. Ngomong ini, papa selingkuh, mama balas dendam. Papa selingkuh, mama selingkuh, aku juga selingkuh. Apa akhirnya selingkuh? Akhirnya ngelamun titik-titik apa-apa. Umpamane jadi iki kudu adil diganti jenenge. Ganti kudu adil jenenge diganti Aliando. Soalnya bapaknya kan gak selingkuh ya. Kan bapaknya sudah meninggal lagi umpamanya. Gak nurut akhirnya bapaknya umpamanya selingkuh bukan adil dari Aliando. Akhirnya titik-titik ngelamun. Gak kalau sinau, HP-HPan tok, sekolah nyekel HP, turu nyekel HP, les nyekel HP, ngaji nyekel HP, nang jeding nyekel HP, nang WC nyekel HP. Kita, kamu di mana? Saya lagi di WC. Kamu di kamu Aliando di mana? Saya juga di WC. Lagi ngapain? Saya lagi ngeteng. Kamu saya juga ngeteng. Nah, kalian nyekel akhirnya aku nyekel dari WC. Makanya hati nggak oleh nyekel hati terus gitu. Tuh nggak ada hati. Boleh nyekel hati besok terus gede nyekel jauh. Betul apa betul? Kemudian adik-adik selain itu harus rajin, jujur, nurut wong tua, sabar, nggih. Nek dikongkon wong tua itu nurut, ya. Adik iki pinter saiki barokah pengajian. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Menyembahlah Gusti Allah dan janganlah menyebutkan Allah. Dan berbaktilah kepada orang tua. Kalau kayak pengajian nanti sakit nurut, biar gak nurut nanti jadi pokok. Dia nanti ngelak ibu kuratora, tapi kesel aku saat ini nurut. Lu nek gak nurut, apa kok gak gelem oleh kuratora itu pekerjaannya kok pedok? Engko aku tak mau pancing. Nggak boleh begitu ya. Lah kayak bocor itu. Gak boleh begitu, saya kira pinter, oke? Pinter saya ini pinter apa pinter? Pinter ngakali, pinter temen deh. Aku ini saya pinter, dia belum pinter aku. Nah kalau orang-orang ya itu namanya genteng, dia aku, lu kedengar kasih foto. Gak kelem ini genteng pekerjaan itu, gak kelem pekerjaan lanang gak kelem. Ya itu nyeblok sumur, gak kelem. Kalau pekerjaan itu tak gelem, kalau pekerjaan lanang tak gelem, itu tak keblok itu. Ya wis aku ora-ora wis. Ya wis pinter ora-ora. Mending tak pengajian pinter terus. Amin Allahumma. Ora banyak ni asalane ibu ngomel terus, ora banyak ni. Ibu tiri hanya cinta kepada aku saja. Ibu tiri menganteri aku jadi pari. Kok tadi ini ngomong ibu tiri, ngomong aku butuh ibu tiri, terus ibu tiri. Salahnya ngomel, aku dulu gigi, nek ibu ngomel ngomong ibu tiri. Salahnya kalau ngomong dulu ya. Ini biar, nah bila dulu pengajian tak dulu, hati tak dulu. Saat ini lurus ya, cara-cara pengajian sama pinter. Juga kan setrika biar tak lurus. Lis-lisna ibu itu setrika rendah kesalahan. Sedilu air, tak keblok itu menekan dalam setrika. Yowis, aku tak nampak Nabi Sofi, tak daftar ngaji Nabi Sofi. Yowis, aku setrika menyanyi. Mulai tak ikhlas. Setrika jam nak lari-lari lambene gosong. Sarung gosong atau gosong.
basa kabeh. Dadi kok suwe temen terima utang. Satu hari tak berpikir hati resah. Dua hari tak mengaji hati resah. Tiga hari tak mengaji ibu ngamuk gampang umat. 4 hari tak mengaji bingung ditagih bangkite. Lah apa itu kamu bangkite barang kesalahannya yang disetak terus. Tapi saya tidak pinter, amin Allahumma. Lisna, dikawal mijet ibu Lisna tolong ibu pijetono, bikin kak nurut saya ini baru kayak pengajian langsung mijet. Iya. Saiki gara-gara baru pengajian ibu enak kesel dipijeti. Bu, tak pijeti aku kan baru kayak pengajian. Oh, aku lu gak kesel. Apa tak pijeti? Ini tak pijeti sirai ini tangannya tak pijeti. Ini kayaknya tak pijeti. Kadung rajin sembarang pijeti. Ya, biar turun pengajian. Tak nurut Lisna, tolong ibumu pijetono wis. Ibumu kesel kok keseli. Ibumu linu, aku yo linu. Ibumu lu rada iki ambeien. Aku tambah sampe linu, aku ambeien. Sampe ambeien aku mreteli. Akhire ora ambeien tak nurut ditapuk blok. Iku durunge pengajian. Akhire ditapuk nangis sampe nyanyi. Pulangkan saja aku pada papaku atau embokku. Lapo kan kita papa ambek embok iku. Ambek kamu kulo anak yatim kan duwe bapak. Pokoknya pulangkan bapakmu wis di kuburan golek iki. Mulai ana golek iki. Dulu kan menurut saya pinter. Amin Allahumma. Amin. Terus adik-adik ini ayo kita ngomong diri apa ini? Kan ngomong diri ini mikir apa? Mikir utang lah. Cili-cili mikir utang. Nah, kemudian adik-adik yang ini tidak boleh meniru pergaulan kayak di internet atau selebritis yang tidak benar. Oke? Cili-cili tidak oleh sering internetan. Si gede-gede barang tidak oleh sering internetan kecuali harap tugas sekolah terus kawin kaya iya nek yo aja tiru selebritis nek selebritis soge nek nyeluk wong tua mama papa ndak apa-apa nek anak-anak sing durung soge aja nyeluk mama papa nyeluk ibu ae nggih ibu atau bunda kan gaya yang bunda itu nek mama papa ndak pantes. Engkau dorong soge sing dadi yatim nyuruh mama ndak ada. Papa mama kemana? Itu mama PKR. Papa lagi becak. Pantes apa pantes? Pantes. Nek papa becak nek becake sepi kerja apa papa? Nek belbang. Iya, engko bener. Papa kemana? Mama aku ikut papa, nggak ikut mama. Papa ke depan itu makan makanan favorit. Apa makan favorit papa? Jebleng. Makanan favorit papa jebleng. Menjes ambil foto si bunga. Dulu papa mama makanan favorit Kentucky, ya, hamburger, ya, apel sing luar negeri. Apel New Zealand, anggur New Zealand, ya. Ojo dulu papa, titik-titik papa, makanannya jebleng. Titik-titik bahasa Inggris, atasi omai paling marah di desa kampung, paling cilik omai gedek. Bahasa Inggris, papa, good morning papa, good morning mama, good morning papa, good morning selamat pagi, kelambi kuning di habis sapi, ya.
Itu bahasa Inggris saya tahu. Wah, kasih larang kali paling larang kali cilik. Omahe ukuran RSSSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali. Saking ciliknya omahe sampai sikile sembojong. Tok tak iso kali ini iso sembojong tok sampai super stres. Ukuran RSSSSSS. Atas si omahe melarang kali bahasa Inggris tok. Titik-titik bahasa Inggris. Papa, please come here. Mama, please come here. Papa, dan apa arti ini ngomong papa, please come here? Apa arti ini? Iso tak anak sama aku. Iso. Papa, please come here. Papa, sini dong. Papa, sini dong. Tak kasih apa boleh. Kok bahasa Inggris kan ngono ndak kok? Cari pinter bahasa Inggris lek ndak tos, ndak apa ibu pun hari kita bahasa Inggris. Kemudian adik-adik yang sangat kami cintai, ibu-ibu yang sangat kami hormati, kita semua pasti bersyukur setiap Kamis bisa pengajian undangan anak yatim. Kalau ada rezeki lebih kita adakan 2 kali hari Jumat dan banyak undangan kemana-mana ngalor ngidul, maka wajib bersyukur kepada Gusti adik-adik. Dulu ada yang ini orang tuanya ngomong ke saya, Gus, anak saya ingin ikut pengajian. Ini ngamun pengen Taril lah ikut pengajian itu nurut. Taril dia tak nurut. Dulu Taril mari kita balik pengajian nanti Sofi wajib nurut gue. Saat ini baru pengajian nanti nurut. Dia tak nurut. Dulu Taril kok ngamun aja tuh mikir utang dah. Dulu Taril tolong untuk jebakan tikus. Mata kok dia. Tolong untuk jebakan tikus ibu ini. Bolak-balik itu jebakan tikus, bolak-balik itu jebakan tikus. Kayak apa bu? Itu jebakan tikus kayak jebakan kayak jebakan awakmu. Gak cukup cari dengan tangannya tak jebak. Saya tak melepas tangannya. Iya guru pengajian tak nurut. Saiki nurut kaya arek pondok iki yo, nurut manis-manis. Nurut. Barokah nurut aja saiki ganteng. Dia tak ganteng, arek lepet dia korek. Saiki ganteng lho. Barokah pengaji. Ya, amin Allah. Kemudian ada nasihat lagi. Adik-adik semuanya yang sangat cintai, ada nasihat lagi. Ini banyak nasihat untuk adik-adik karena ini pengajian khusus. Ya, biasanya undang 15 undang 25 lebih, maka ini agak lama sedikit. Mohon maaf ya ibu-ibu. Boten melewat ibu-ibu. Boten ketokok. Napas ibu lagi tak ditapak. Untuk ditapak lain. Adik-adik yang kami cintai, adik-adik harus terus nurut orang tua dan guru. Kalau diajari tidak boleh sombong, tidak boleh sombong. Kocoan tidak boleh pilih-pilih, oleh pilih soleh. Ya, tidak oleh kocoan pilih-pilih. Contohnya, pilih kocok-kocok pilih sing sugi, ambil sugi, melarat, ambil melarat. Awak ikut, ambil terus. Awak ikut, awak kontrol, ambil kontrol. Mana sih kontrol itu? Lebih topeng, lebih subing. Tak boleh pilih-pilih dengan jualan. Terus tak boleh selera tinggi. Kemudian selera tinggi. Besok ini contohnya laras. Tak boleh selera tinggi. Kemudian selera tinggi. Besok harus kepik. Bu, aku saat ini kerja, apa jadi manten. Terus aku untuk nyawa gedung Cintani Larang, hotel berbintang 5. Tapi nyawa di Purnang di Perbu. Kayak Perbu nyawa gedung Perbu di hotel berbintang 5 ini. Aku saat ini kerja. Saya kan piro, merong juta, bayar 2 juta. Gak apa-apa sih nyawa gedung berbintang 5. Kan bisa utang. Nah, akhirnya nyawa di hotel berbintang 5. Untuk sapa bu sing bagian
nrimo tamu, kare itu ojo kuwatir laras. Ojo kuwatir, engko nek nyewa hotel berbintang 5 nek nyewa gedung di hotel berbintang 5 sing nrimo tamu tak golekno sing enom-enom, ayu-ayu, sing elek-elek bagian orang-orang. Sing elek bagian orang-orang, saken nggih. Engko nek sing aku bagian iring-iring sapa Bu? Bagian iring-iring sing sugih-sugih. Sing marah-marah mawon. Sing kosong kabeh rae. Engko nek masak kosong kabeh. Sing marah-marah saken. Engko bagian orang-orang melarat-melarat, tangane ramu kabeh. Makane adik-adik besok didongakne melarat apa sugih? Sugih. Bagian orang-orang nggih. Maka dari itu adik-adik nurut terus kepada orang tua dan guru agar besok jadi orang yang sukses. Ada lagi nasihat adik-adik ya. Adik-adik mumpung masih kecil ya harus belajar, selain tadi belajar ilmu agama dan lain, harus belajar masak, ambil belajar azan. Ini soal azan ini. Iki soal masak. Soal masak, soal azan. Engko nek apa jenenge nek gak iso azan besok nek dikongkon azan ambek orang tuane ndak iso. Engko nek bojone meteng terus lahir kali apa? Kongkon azan Bapak coba diajari anak kita sudah lahir. Anaknya azan tak iso azan. Allah Akbar, Allah Akbar. Tak iso. Akhirnya umur 90 tahun azan. Aku 90 tahun azan oleh pensiunan kesehatan yang lantar masih tok akhirnya azan. Tak tahu belajar azan akhirnya tak ekos azan. Akhirnya azan. Cari toko-toko. Tak ruang-ruang kaya ono suarane wedhus kecepet awak. Wedhus sapa kecepet awak kurek? Akhirnya Pak Lurah metu. Bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu PKK yang kami hormati, niku wau butuh suarane wedhus kecepet lawang. Niku wau ono Pak Camat Adan, Pak Camat pensiunan Camat Adan. Maka dari itu adik-adik harus belajar azan. Nek iso azan di sini Sisi kucing. Sing wedok iki belajar masak, iso masak iki. Iso masak, makane belajar masak nggih. Mungkin nek bisa nek duwe bojo yo apa nek iso masak. Sapa iki jenenge? Jenenge sapa? Iki Adila. Iki jenenge sapa? Ceplok. Belajar masak nggih. Bilang mungkin pinter besok ngerti. Nek gak iso masak akhirnya besok pas duwe bojo. Akhirnya ngomong masak. Karena ibu bojone. Mama tolong masak no, jangan lupa jangan cuci. Oh iya, pinter tapi pinter aku mentos. Kagak iso. Iya, akhirnya telepon ambek ibu orang tua, napa bumbune jangan cuci. Bumbune jangan cuci itu punya gula orang timur. Ambek kuncinya sepeda motor sabu ya rada budeke. Akhirnya masak bune jangan kunci namawan kuyang gula bawang timun, kuncinya sepeda motor bunocok. Akhirnya ngamuk bojone. Bu, iki apa jangan kunci kok ana kuncinya sepeda motor. Iya aku diajari ibu para tuwa. Wah, tahu. Nah, itu gara-gara biar cilik gak gelem belajar anak cilik kudu belajar Adik-adik yang sangat kami cintai pengajian ini terus apa mandek? Terus apa mandek? Mandek amplopnya kata pagi. Terus apa mandek? Mandek. Ibu-ibu yang kami hormati, adik-adik yang sangat kami cintai, kami kira cukup pengajian kita pada malam ini. Kami mohon maaf yang seagung-agungnya. Mudah-mudahan amal soleh kita diterima kalian Gusti Allah. Dan banyak gaya dirahmati Gusti Allah, pajaknya diterima semuanya. Amin Allahumma amin. Ada
khusus untuk Bapak Mufti dan Ibu Nonita di KKPI kita ajak agar punya hajat menjual rumah agar rumahnya segera laku. Kita doakan ini Ibu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa bersama-sama agar yang punya hajat yang ada di sini atau yang ada di rumah, hajatnya diterima oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan sehat total. Kemudian yang ingin rumahnya segera laku, mudah-mudahan segera laku. Yang punya hutang belum kena lunas, yang hutangnya akeh belum kena dibebasaken. Yang hutangnya tidak lunas, setelah sehat kata rezeki ini, sukses dunia akhirat, derajat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.